Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ahlan wa sahlan. Perkenalkan, nama saya Fadilah Khairunisa dengan NIM 211010029. Saya dari lokal 3 BSAA jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pengenalan filologi. Sebenarnya apa sih filologi itu? Sebelum saya menjelaskan atau memaparkan apa itu filologi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua nih. Apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar istilah filologi ini? Pasti di antara teman-teman ada yang mengatakan belum pernah, ada yang mengatakan tidak pernah sama sekali, dan ada yang mengatakan baru pertama kali mendengarnya. Nah, langsung saja masuk kepada pengertian filologi secara bahasa. Filologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan logos. Philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Jadi kalau kita gabungin keduanya, yaitu cinta kata atau senang bertutur. Nah, setelah berkembangnya waktu, arti ini kemudian menjadi senang berilmu, senang belajar, senang kesastraan, dan senang kebudayaan. Nah, itulah pengertian filologi secara bahasa. Selanjutnya, pengertian filologi secara istilah. Pengertian filologi secara istilah yaitu filologi adalah suatu kajian tentang manuskrip atau naskah kuno dengan adanya teks. Jadi nanti yang akan dibahas, yang akan dikaji itu tentang manuskrip atau naskah kuno tersebut. Nah, filologi ini sudah dipakai pada abad ketiga sebelum Masehi oleh sekelompok ilmuwan dari Alexandria yang kemudian dikenal dengan ahli filologi. Singkat sejarah filologi yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi tersebut ada sejumlah ilmuwan atau ahli filologi yang berkumpul di sebuah perpustakaan di kota Iskandaria atau saat ini kita mengenalnya dengan Alexandria. Nah, mereka di situ membaca banyak tulisan yang ditulis di atas gulungan papirus. Nah, gulungan-gulungan tersebut berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi 5 abad selisih dari mereka atau para ilmuwan tersebut. Nah, jika kita bayangkan selama 5 abad naskah tersebut tersimpan, ya tentu pasti ada sebagian kertas yang sudah mulai rapuh, yang mulai rusak, dan tinta warnanya telah melebur sehingga mengganggu pembacaan teks. Nah, itulah sejarah singkat dari filologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek dari kajian filologi. Apa sih yang akan dikaji atau jadi objek dari kajian filologi ini? Yaitu ada 2, yang pertama naskah dan yang kedua yaitu teks. Dalam filologi, naskah dan teks ini berbeda. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama itu naskah, yang mana naskah ini bersifat konkret, bisa diraba, bisa dilihat, dan naskah ini merupakan media tulis dari sebuah teks. Sedangkan teks yaitu bersifat abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Dan teks merupakan sebuah kandungan atau isi dari sebuah naskah. Nah, itulah perbedaan dari naskah dan teks, dan objek kajian tersebut dan yang akan dikajinya itu naskah dan teks tersebutlah. Nah, jika teman-teman masih ragu dengan perbedaan naskah dan teks, saya sedikit menjelaskan. Naskah itu bisa kita lihat dari menggambar bentuknya, ukurannya, dari tinta warnanya, dari cara mengukur dengan alat ukur atau perkiraan ukurannya dengan alat ukur tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan naskah. Sedangkan
teks, yaitu bisa dibaca dan bisa dipahami isinya serta bisa mengambil intisarinya. Itulah perbedaan dari naskah dan teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skriptorium. Skriptorium adalah tempat penyalinan atau penyimpanan naskah. Nah, jadi di Sumatera Barat ini ada tempat atau perpustakaan daerah yang ada di Sumatera Barat. Nah, di situ tersimpan naskah-naskah yang berasal dari Sumatera Barat juga. Kemudian ada di Museum Aditya Warman. Dan yang ketiga ada di Surau, yang mana Surau ini terletak di negara yang terindah, yaitu yang terletak di desa terindah, yang mana desa itu adalah Desa Priangan. Selanjutnya terakhir ada di Rumah Gadang. Nah, tempat-tempat tersebutlah yang ada di Sumatera Barat, penyimpanan naskah-naskah di Sumatera Barat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang katalog. Katalog yaitu penyimpanan buku penyimpanan naskah. Nah, jadi dalamnya terdapat judul naskah, ukuran, ada sedikit deskripsi, terus ada bahasa dan aksara dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan katalog naskah. Kemudian tujuan filologi, apa sih tujuan dari mempelajari filologi ini? Nah, tujuan filologi secara umum yaitu untuk memahami sejauh mungkin memahami kebudayaan suatu bangsa dengan hasil sastranya. Nah, itulah tujuan filologi secara umum. Sedangkan secara khusus yaitu untuk menyunting sebuah teks yang dipandang lebih dekat dengan hasil teks aslinya, dengan teks aslinya. Nah, itulah tujuan filologi secara umum dan secara khusus salah satunya ya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa memahami apa itu filologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.